Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih bertamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih berkenan kami dalam kehidupan. Setelah Tuhan, kami akan menggunakan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, biarlah menjadi firman-Mu menjadi firman hidup, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Nats renungan kita ditulis dari Zefania 3 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya, tidak akan lenyap dari penglihatannya, tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu bila kita mendengar kata Zefania, mungkin tidak asing lagi nats ini bagi kita, tapi menjadi perenungan bagi kita. Ayat ini menjadi bagian yang sangat penting dari nats ini, di mana dikatakan ini merupakan suatu peringatan Tuhan kepada bangsa Israel yang terus-menerus melakukan dosa. Zefania dalam pasal ini menyampaikan pesan penghukuman yang akan datang sebagai akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana sikap bangsa Israel yang seringkali kerap membuat Tuhan marah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tekanan inti dari nats ini ialah bagaimana Tuhan mengharapkan adanya pertobatan dari bangsa Israel. Mereka mengenal dan mau taat kepada Tuhan. Tentu bagi kita pun, umat Tuhan saat ini, Tuhan mengharapkan adanya pertobatan, dan Tuhan menyatakan harapannya bahwa setelah melihat tindakan penghakiman atau peringatan sebelumnya, bangsa itu akan takut kepada Tuhan dan mau menerima pengajaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan ingin melihat adanya pertobatan yang tulus dari hati mereka. Tentu kita pun saat ini sering juga jumpai, kita sering membangkang, melawan kehendak Tuhan. Tentu itu yang tidak disukai Tuhan. Tuhan menginginkan kita melakukan hal yang baik yang disenangi oleh Tuhan. Tentu penolakan dan pemberontakan yang diberikan bangsa Israel, mereka tetap melakukan dosa, dan Raja menunjukkan pemberontakan mereka kepada Allah. Ini menyoroti kekerasan hati dan ketidakmauan dari bangsa Israel untuk mau bertobat. Dan nats ini juga mengajarkan kepada bangsa Israel, ketika mereka tidak mau bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa mereka, Allah akan menghukum mereka. Tentu kita juga haruslah memiliki pertobatan yang tulus di dalam hati. Tidak hanya pertobatan itu hanya terurai dalam Bibel saja, tetapi haruslah ada perubahan totalitas yang tulus di dalam diri kita. Ayat ini juga memperlihatkan kekecewaan Tuhan terhadap sikap bangsa Israel yang keras kepala dan tidak mau turut patuh kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ayat ini menjadi pengingat bagi kita. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kita mau meninggalkan dosa-dosa, tetapi juga memperingatkan kepada kita untuk jangan pernah keras kepala. Ini juga menjadi salah satu pegangan kita. Orang yang mau menjadi pengikut Kristus haruslah taat kepada aturan, harus taat kepada perintah yang diberikan Tuhan.
kepada kita. Inilah yang menjadi dasar bagi kita, umat Allah. Hendaknya kita harus mengikuti dan mau taat kepada perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.